Di dalam perjalanan hidup, janganlah kita menjadi lengah, tetapi hendaklah kita terus fokus dan harus diingat, sikap, perilaku, dan tindakan kita inilah yang akan menentukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Berkat dan kasih-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini, kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu. Kami memohon ampun atas segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Dan kami mau membuka hati dan telinga kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Kami memohon biarlah Tuhan yang berbicara kepada kami, membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan kami mau terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sikap kita menentukan penyertaan Tuhan. Sering kita berdoa untuk meminta penyertaan Tuhan. Kadang kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Sepertinya Ia tidak mau menyertai kita. Padahal kita lupa untuk mengoreksi diri kita. Mengapa Allah tidak menyertai kita? Kita akan belajar dari pengalaman bangsa Israel setelah keluar dari Mesir. Dalam kitab Keluaran 23 ayat 20 sampai 22.
Keluaran 23 ayat 20 sampai 22. Janji dan teguran kepada Israel. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Ayat yang ke-22, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah sudah mengutus malaikatnya untuk menyertai jalan umatnya, untuk menyertai kita. Malaikat yang bertugas untuk melindungi dan membawa kita ke tempat yang telah Ia sediakan. Di dalam ayat 21 dituliskan syaratnya, yaitu kita harus menjaga diri, mendengar perkataannya, dan tidak mendurhakai. Jika kita mendengar perkataannya dan melakukannya, maka Allah akan menjadi musuh bagi lawan kita dan akan melawannya. Artinya apa? Artinya bahwa Allah ada di pihak kita dan Dia akan membela kita. Di dalam ayat 24 sampai ke 28 dijelaskan bahwa yang pertama, jangan kita menyembah Allah mereka. Yang kedua, jangan meniru perbuatan mereka. Ketika kita sudah merebutnya, maka kita harus memusnahkannya. Kita harus beribadah kepada Tuhan kita. Maka Ia akan memberkati makanan, minuman kita, menjauhkan penyakit, dan di negeri tersebut tidak ada keguguran. Semua itu adalah segala berkat yang akan diterima. Kita lanjutkan di dalam Keluaran 23 ayat 29 sampai 30. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Di sini Tuhan dikatakan tidak secara langsung atau sekaligus menghalau musuh-musuh kita. Padahal hal ini dapat Tuhan lakukan. Tuhan dapat menghalaunya secara spontan. Tapi Tuhan menghalau musuh kita sedikit demi sedikit. Kita harus ingat di ayat 21 dikatakan jagalah dirimu. Artinya kita harus tetap menjaga ketaatan, kekudusan, dan ibadah kita yang sejati. Kita mendengar dan melakukan firman Tuhan secara terus-menerus, secara kontinu. Karena banyak orang yang menjadi lengah dan pada akhirnya ia jatuh. Tidak dapat menjaga stamina kerohaniannya. Bahkan rencana Tuhan begitu sempurna supaya negeri itu tidak menjadi sepi dan binatang hutan tidak bertambah banyak juga. Renungan hari ini mengingatkan kita bahwa rencana Tuhan begitu sempurna dan dibutuhkan stamina rohani yang terus stabil. Bahkan pertumbuhan secara kerohanian untuk kita dapat meraih apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Di dalam perjalanan hidup, janganlah kita menjadi lengah, tetapi hendaklah
kita terus fokus dan harus diingat, sikap, perilaku dan tindakan kita inilah yang akan menentukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita taat dan menjaga kekudusan, Tuhan menyertai kita. Tetapi jika kita lengah, maka penyertaan Tuhan dalam hidup kita tidak akan pernah terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. Bagaimana kami harus bertindak. Kami harus membuka telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Dan kami harus bertindak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah yang akan membuat Engkau menyertai kami. Dalam setiap perilaku dan tindakan kami, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan atas renungan firman Tuhan dan teguran bagi kami bahwa kami harus menjaga stamina kerohanian kami untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan tidak lengah sedikit pun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada acara Close to You kali ini. Biarlah kita tidak lengah dan selalu mendengar serta melakukan firman Tuhan. Maka penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam
dekapan kasih.